Tanjung Menang. Besar ya? Kayaknya udah habis. Ada di gedung parkir itu di Pura lagi. Bu, terkait beasiswa. Besok aja. Oh, sorry. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Gusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, alat cetak dibawa oleh Polres Lampung Utara, layanan KTP terganggu. Barang bukti yang dibawa anggota Polres Lampung Utara dalam penggeledahan di kantor Disduk Capil ini merupakan alat cetak KTP. Alat cetak KTP yang dibawa berupa alat cetak Fargo atau PC All-in-One. Kabid Percetakan Sipil Disduk Capil Lampung Utara Dianovilia mengatakan alat ini dibawa ada 2 unit PC All-in-One yang merupakan alat support pencetak KTP. Tanpa alat itu, Disduk Capil tidak bisa mencetak KTP. Artinya, dia menjelaskan pelayanan pembuatan KTP sudah pasti terhambat. Dengan status barang bukti, dia berharap alat tersebut bisa dipinjamkan pakai sehingga warga tetap bisa mendapatkan KTP. Saat ini saja warga yang mendaftar pembuatan KTP melalui online sekitar 600 orang. Angka itu sudah termasuk daftar tunggu untuk mencetak KTP. Hampir 2 bulan diadakan di Mall Pelayanan Publik. Alat pencetak KTP masih di kantor Disduk Capil Lampung Utara. Jika alat tersebut dibawa ke MPP, alat perekam KTP tersebut tak didukung jaringan. Sambil berjalan, pihaknya masih menghubungi provider untuk jaringan tersebut. Sekretaris Kabupaten Lampung Utara, Lekok, meminta pelayanan warga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tak terganggu. Hal itu menyusul penggeledahan kantor Disduk Capil Lampung Utara oleh Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Lampung Utara pada Senin 12 Juni 2023 kemarin. Untuk oknum pegawai yang tersandung hukum, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Lekok menuturkan sanksi untuk oknum pegawai yang tersandung masalah hukum akan dijatuhkan setelah proses persidangan. Kemudian akan diproses sesuai dengan peraturan ASN yang berlaku. Kita membuat surat akan diberikan ke Polres, itu surat untuk pinjam alat yang dibawa. Kenapa? Karena dengan dibawanya alat itu, yang dibawa adalah alat perekaman KTP. Kalau dibawa, maka otomatis pelayanan publik, administrasi kependudukan akan terhambat, terganggu. Sampai dengan hari kemarin aja, untuk melalui online permohonan KTP itu sudah 600 yang menunggu daftar tunggu. Jadi itu satu-satunya jalan tindak lanjut kita adalah pinjam alat, membuat surat ke Polres untuk pinjam alat pencetakan KTP. Alat itu sendiri kenapa tidak di pelayanan mall itu? Alasannya kenapa? Tidak dibawa ke MPP, Mall Pelayanan Publik. Ya, memang kita memang sudah hampir 2 bulan semua pelayanan itu diadakan di Mall Pelayanan Publik di Ramayana. Semua sudah dipindahkan. Kenapa alat perekaman KTP ini tidak pindah? Karena jaringan sistem kita belum support, belum kuat jaringannya untuk mengangkat pencetakan itu. Makanya kemarin Telkom sudah datang, sudah dilihat seperti apa yang harus ditambah jaringan. Jadi kita sambil berjalan. Jadi pelayanan hari ini kita tutup, Bu? Untuk KTP. Kalau yang lain, KK, akta lahir dan lain-lain sudah berjalan. Berita selanjutnya, 3 ruko di Pasar Tanjung Menang Mesuji hangus terbakar. 3 ruko kebakaran di Pasar Tanjung Menang, Desa Tanjung Menang, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji pada Selasa 13 Juni 2023 terbakar. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Mesuji, Ferry Antodi, mengatakan berdasarkan laporan masyarakat, kebakaran 3 ruko ini terjadi pada pukul 10 pagi. Ferry menyebutkan kerugian yang ditaksir atas peristiwa tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Dari laporan yang diterima, damkar
Mesuji langsung menuju TKP dan tiba di lokasi sekitar pukul 10:34 waktu Indonesia bagian Barat. Sesampainya di lokasi kebakaran, damkar Mesuji dibantu masyarakat langsung memadamkan lokasi kebakaran. Beruntung ungkap Ferry, tak ada korban jiwa atas peristiwa tersebut. Kemudian Ferry menjelaskan kejadian kebakaran itu diduga karena korsleting listrik. Wali murid di SD Negeri Lampung Timur keberatan dimintai uang sumbangan 100.000 untuk perbaikan atap. Sejumlah wali murid SD Negeri 04 Ratnadaya, Kecamatan Raman Utara Lampung Timur mengeluhkan adanya uang bantuan untuk renovasi. Mereka mengaku dimintai uang sebesar 100.000 oleh komite sekolah untuk memperbaiki atap kelas yang rusak. Dari pantauan tribunlampung.co.id pada Selasa 13 Juni 2023, terlihat ada 3 kelas di SD Negeri 04 Ratnadaya yang atapnya rusak. Seorang wali murid bernama Sulasmi mengaku keberatan dengan adanya uang sumbangan tersebut. Pasalnya tidak pernah ada musyawarah sebelumnya terkait biaya tersebut. Menurutnya tidak semua wali murid mampu memberikan bantuan sebesar itu. Ia menilai pihak sekolah tak memiliki hak yang memungut biaya kepada wali murid. Saat dikonfirmasi, Kepala Komite SD Negeri 4 Ratnadaya Suwarno menjelaskan, iuran ini diperlukan untuk memperbaiki atap sekolah yang rusak lantaran bencana pada akhir Mei lalu. Ia mengaku sudah membahas soal dana bantuan itu dengan beberapa wali murid yang melihat kondisi sekolah tersebut. Nah, saya itu kurang paham ke situ. Antara kemarin itu juga saya sempat mempertanyakan, terus dari pihak komite atau pihak sekolah, baru mereka klarifikasi katanya mereka seikhlasnya, tapi seikhlasnya dalam arti kata tidak di bawah tidak misalnya apa ya, tidak semaunya wali murid atau seikhlasnya wali murid, tetap dipatok berapa nominalnya? Ya 100.000 boleh, hitungannya kurang tapi enggak dari 100.000. Oke Bu, ternyata dipatok dengan uang 100.000. Iya. Saya sekarang pada Tapi sebenarnya kita keberatan nggak sih Bu dengan itu? Ya jelas, kalau mungkin per individu ya, mungkin kita kan harus mendengarkan suara terbanyak ya. Wali murid tidak semua wali murid itu orang punya. Mungkin kalau saya pribadi mungkin saya bisa membantu, tapi kan saya juga harus memikirkan wali murid yang lain. Mungkin daya kemampuan mereka tidak sama dengan kemampuan kita. Mungkin mereka juga kalau dipungut segitu, mungkin ya mereka berpikir banyak, mereka juga mengeluh kok segitu banyaknya. Sedangkan namanya kerusakan sekolah, apalagi ini sekolah negeri ya, tidak kewajiban wali murid untuk dipungut biaya, apalagi tidak ada namanya musyawarah mufakat Sebelumnya ya Bu ya? sebelumnya. Artinya bisa disebut sepihak Langsung gitu aja dari pihak komite. Surat edaran juga tidak ada tanda tangan ibu kepala sekolah, itu tanda tangan cuman dari. Habiskan dana 15,6 miliar, Islamic Center Lampung Tengah kini mangkrak. Pembangunan Islamic Center yang digadang sejak 6 tahun lalu oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kembali mandek. Alih-alih menjadi ikon religi bernuansa Islam dari anggaran 15,6 miliar yang direalisasikan BPK, malah melaporkan adanya kerugian sebesar 130 juta. Ditambah lagi pada tahun 2023, Islamic Center tidak dapat anggaran dengan dalih efisiensi APBD dampak dari Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 212. Kepala Dinas PUPR Lampung Tengah Penny mengatakan, tahun ini pihaknya tidak menganggarkan pembangunan Islamic Center. Menurutnya kini pembangunan Islamic Center tahun 2023 mandek karena efisiensi anggaran. Penny membenarkan terkait temuan BPK ada kerugian sebesar 130 juta. Temuan tersebut sudah dijelaskan dalam hearing dengan DPRD Lampung Tengah dengan uang yang sudah dikembalikan.
Pada tahun 2022, Pemkab Lampung Tengah mengucurkan APBD yakni sebesar 15,6 miliar untuk Islamic Center. Ia mengklaim saat ini hasil pembangunan Islamic Center sebagian besar direalisasikan berbentuk fisik gedung. Pembangunan tersebut hanya sebagai bentuk pengamanan lokasi. Artinya, baru penyesuaian bangunan dasar agar terhindar dari limpasan dan juga banjir. Sampai sekarang, hasilnya masih jauh dari kata jadi. Berita selanjutnya datang dari Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, mengharapkan masukan dari milenial untuk membangun Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, mengharapkan adanya masukan dari kalangan milenial. Ia mengatakan pihaknya berharap ada masukan dari para pemuda demi pembangunan Kota Bandar Lampung. Menurutnya, para milenial selain untuk memberikan masukan juga dalam rangka kolaborasi dengan Pemkot Bandar Lampung. Untuk itulah, Eva mengatakan pihaknya menggelar berbagai perlombaan untuk para milenial, diantaranya lomba tari kreasi, lukis mural, e-sport Mobile Legends, hingga lomba video kreatif. Selain itu juga dirinya mengungkapkan Pemkot Bandar Lampung telah menyediakan 1.000 beasiswa untuk anak yang kurang mampu. Ia mengatakan Pemkot Bandar Lampung memberikan beasiswa tersebut dengan harapan agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Milenial Lampung, Rizky Oktora, mengatakan para milenial ini diharapkan bersatu dalam semangat kolaboratif. Ia mengatakan FKML adalah forum komunikasi dengan semangat kolaboratif, namun juga mempunyai prinsip, mempunyai semangat melawan penindasan. Bahagia karena di Ibu Kota Bandar Lampung yang ke-341 kita libatkan anak-anak milenial, dan mudah-mudahan anak milenial dengan kita ada pertemuan ini kita bisa juga memberikan masukan, kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Harapan juga Eva milenial yang harus bisa memberikan masukan bersama keluarga dan juga daerah bersama agama. Kalau semuanya bisa berjalan dengan baik, sukses untuk milenial yang ada di Bandar Lampung, di Lampung dan di mana saja. Jadi ada berapa kegiatannya? Apa sih? Ada nari, ada mural, ada berapa lomba itu? Untuk mural di mana aja Bu? Untuk mural nanti semua pagar yang ada di gedung parkir itu di mural nanti. Bun, terkait beasiswa Besok tadi. ya? Bunda, terkait beasiswa tadi yang Ya, 1.000 nah beasiswa 1.000 itu. anak ini ada yang mau masuk, ada juga yang sudah tengah perjalanan. Intinya adalah warga Bandar Lampung yang memang benar-benar mampu. Memang kapasitas kita kan memang terbatas ini 1.000 anak. Ya, insya Allah di Kota Bandar Lampung ke depan banyak akan kita tambahkan lagi. Karena ini supaya anak-anak kita yang kemarin anak-anak bimbing semuanya lancar, ya. Sekarang kan mereka sudah tidak ada bimbing lagi. Nah, dengan kita cara berikan mereka beasiswa, insya Allah mereka bisa melanjutkan studinya sampai selesai lulus SMA ataupun ketiganya. Apakah itu strategi untuk menekan angka putus sekolah di Bandar Lampung? Terutama di Bandar Lampung itu ada 1.600 Bu. Iya, karena di Bandar Lampung ini, mohon maaf, kalau kemarin ada billing, ya alhamdulillah, billing kemarin ada di Kota Bandar Lampung, itu peningkatan ininya luar biasa. Anak-anak putus sekolah yang tadinya nggak mau sekolah, mereka mau sekolah semuanya. Nah setelah diambil alih ya Pak, diambil alih provinsi, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena yang nama billing kan kita fasilitasi, dapat tas beserta isinya, seragam 2 setel sepatu 2 pasang, semuanya kita berikan fasilitas kepada anak-anak yang ada di Bandar Lampung. Keluarga dan juga daerah bersama agama. Kalau semuanya bisa berjalan dengan baik, sukses untuk milenial yang ada di Bandar Lampung, di Lampung dan di mana saja. Pasadena Seluler memberikan cashback hingga 2 juta untuk pembelian handphone. Pasadena Seluler Lampung memiliki promo menarik di bulan Juni 2023,
Kepala Toko Pasadena Seluler Lampung, Anton mengatakan, promo ini adalah setiap pembelian Vivo V27e dan Y36 akan mendapatkan gratis Encodes wireless seharga Rp300.000 selama persediaan masih ada. Selanjutnya ada promo lain di Toko Pasadena Seluler Lampung, Vivo yang berlangsung hingga 30 Juni 2023, yakni Vivo Y16 RAM 4 per 128 GB, cashback Rp200.000 sehingga harganya dari Rp2.199.000 menjadi Rp1.199.000. Ada juga Vivo Y02 cashback Rp100.000 sehingga harganya dari Rp1.499.000 menjadi Rp1.399.000. Vivo Y35 cashback Rp200.000 sehingga harganya dari Rp3.399.000 menjadi Rp3.199.000. Beralih ke Samsung. Setiap pembelian Samsung Galaxy A54, A34, A24, dan A14 akan dapatkan gratis adaptor senilai Rp300.000 selama persediaan masih ada. Samsung Galaxy Tab A7 Lite cashback Rp150.000 sehingga harganya dari Rp2,5 juta menjadi Rp2.350.000. Samsung Galaxy S21 FE 5G cashback for 2 juta sehingga harganya dari 10 juta menjadi 8 juta. Oppo juga ada promonya, yakni setiap pembelian Oppo A77 dan Reno 8T mendapatkan bonus Encode selama persediaan masih ada. Juga ada Xiaomi yang berlangsung hingga 30 Juni 2023, yakni Xiaomi TV A2 A3 inch 4K cashback menjadi Rp100.000 sehingga harganya dari Rp3.999.000 menjadi Rp3.899.000. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.